wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin wa tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur dengan rasa syukur yang sebaik-baik syukur yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita pikirkan, dan syukur dalam bentuk terus-menerus melengkapi semua perangkat-perangkat diri kita sebagai hamba, agar Allah memandang kita sebagai hamba yang soleh dan solehah, agar Allah menetapkan kita semua sebagai hamba yang ditetapkannya sebagai hamba yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Amin. Dan diberikan istiqomahan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita juga bersalat dan salam. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Para santri yang mulia, alhamdulillah pagi ini di akhir apa? Akhir Syawal. Ya, kita udah mau masuki awal Zulqa'dah ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu, berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang hari ini kita lakukan menjadi wasilah terbaik dalam rangka menuju kepada Allah, dalam rangka berjalan menuju apa? Menuju surganya Allah. Ya. Dan sungguh tempuhan jalan yang harus dilalui setiap orang yang berada di jalan Allah itu sangatlah panjang. Kalau para ulama mengistilahkan dengan kalimat tulul torik. Tulul torik. Jadi jalan yang panjang gitu ya. Nah, saking panjangnya kita itu tidak tahu ya, kita bisa sampai ujung atau tidak. Ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, Allah merintahkan kita untuk berjalan di jalannya Allah, bukan diperintahkan sampai ujung. Tidak. Tetapi Allah merintahkan kita untuk tetap istiqomah di jalannya Allah hingga Allah menetapkan ajal kepada kita. Gitu ya. Kalau dalam Quran ya ditegaskan bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ya. Wa'bud rabbaka. Artinya apa nih? Dan beribadahlah kepada Allah gitu ya. Hatta gitu ya. Hatta itu hingga ya'tiyakal yakin, sampai Allah menetapkan al-yakin. Ibnu Katsir menegaskan al-yakin adalah kematian. Ini surat Al-Hijr ayat 99 ya. Jadi kita itu suruh istiqomah di jalan Allah. Ya, sampai kita mati di jalan Allah, itu perintahnya.
Karena begitu panjangnya jalan ini, kita tidak diperintahkan untuk sampai ujungnya gitu. Jadi baik, maka hari ini kita berharap tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu, ya. Istiqomah dalam Menuntut ilmu. ilmu. Jadi semoga dengan keistiqomahan kita menuntut ilmu ini, ya ini menjadi sekali wasilah, gitu ya. Allah menyayangi, mencintai dan mengasihi kita semua. Amin. Amin. Allahumma Allahumma amin. amin. Ya. Dan ketahuilah para santri, kita hari ini misalnya bisa istiqomah setiap Sabtu ngaji, setiap Sabtu ngaji, ya. Ngaji ilmunya Allah ini, gitu ya. Ini sekali lagi ini karena rahmatnya Allah. Bagi sebagian orang itu untuk istiqomah untuk belajar ilmu itu Susah. susah banget, susah, gitu ya, sulit. Maka ketika kita kok masih diberikan kesempatan, dimudahkan, masya Allah ya. Ini adalah fadilah al-azimah. Ini adalah apa? Fadilah itu keutamaan, azimah besar, keutamaan Allah yang besar ya. Baik, berikutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya sesi kita tentang bab tentang ar-ridho. Tentang apa? Ar-ridho. Ya. Jadi ini kalau di kitab Ayyul Walad ya, ada 4 perkara ya, arba'atul amr, ada 4 perkara ditempuh oleh seorang salih. Salih itu siapa? Orang yang menempuh jalannya Allah. Nah, yang pertama kemarin mahabbatullah sudah kita bahas. Yang kedua menempuh jalan ridho. Ya. Jalan apa? Ridho. Oh ya gitu ya. Jadi torikul ar-ridho. Jalannya ridho. Nah, sudah kita bahas kemarin. Ketika membahas ridho itu pertama mulai dari pemahaman. Ma makna ridho. Kita sudah membahas itu. Ya, makna ridho sampai dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah. Kemudian kita sudah membahas juga sampai kepada makna ridho dari keterangan para ulama, gitu ya. Kemudian sampai ternyata ridho itu apa? Buah dari ma'rifat. Nah, kemudian sampai kepada ruang lingkup ridho, gitu ya. Bahwa ridho itu dibagi 2, yaitu ridho Allah kepada hambanya dan ridho hamba kepada Allah. Ridho hamba kepada Allah ada 2 macam. Yang pertama, ini mengingatkan saja biar tidak lupa. Apa itu? Ya nggak apa-apa dibuka catatannya biar kita ingat kembali. Apa? Belum ketemu. Ridho billah, ridho Anillah. Ya betul ya. Ridho billah, ar-ridho billah dan ar-ridho anillah. Nah itu ruang lingkupnya. Kemudian kita sudah sampai juga ke sikap ridho. Jadi pemahaman ridho, yang kedua sikap ridho. Kita sudah membahas itu. Dan yang 3 yang sekarang kita bahas adalah apa? Perbuatan ridho. Ciri-ciri ridho. Ya sudah kita. Nah untuk perbuatan ridho yang ditempatkan pada pembahasan ciri-ciri ridho ini sudah kita bahas, yaitu yang pertama yaitu apa kemarin? Orang ridho itu perbuatannya ditunjukkan dengan apa? Yang pertama apa kemarin? Berserah diri kepada Allah. Kalau sedikit mensitir dari penjelasan siapa ya? Yang dari Iskandariyah namanya siapa? Ibnu Athaillah. Ya, Ibnu Athaillah adalah at-tanwir fi isqat at-tadbir ya. Bahwa Islam itu ada 2 dimensi dalam beribadah itu. Ada dimensi lahiriah. Bisa dilanjut?
apa ini Monggo ya. Ustaz, lanjut Baik, Ustaz. mohon maaf ya, sekali lagi kita lanjutkan ya. Nggih. Tadi sedikit biar nyambung dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita yang lalu kita sudah sampai kepada perbuatan ridho yang sudah kita bahas sampai selesai, yaitu tentang apa? Berserah Berserah diri. diri kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi kita salah satunya penjelasan dari siapa? Penjelasan Ibnu dari Athaillah Ibnu As-Sakandari. Athaillah dalam At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir ya. Beliau menjelaskan bahwa Islam ini ada dua dimensi ketika beribadah kepada Allah. Ada dimensi lahir, ada dimensi Batin. batin. Dimensi lahir misalnya ketika kita beribadah dalam bentuk misal sholat gitu ya. Maka sholat itu ada rukun gerakan, ada rukun bacaan. Nah, ketika kita melakukan ibadah, menyelesaikan dan menyempurnakan rukun bacaan dan rukun gerakan di dalam sholat misalnya, maka batin kita kemudian berserah diri kepada Allah. Iya, berserah diri kepada Allah Ta'ala, atau disebut dengan istislam. Istislam. Iya, jadi istislam. Terus bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang yang ridha itu orang yang berserah diri. Apa yang dimaksud? Yang pertama, orang yang ridha itu adalah keadaan apapun yang Allah tetapkan dalam dirinya, kenyataan apapun yang Allah tetapkan dalam dirinya, maka dia akan apa? Tersenyum. Dia akan tetap lapang dada. Sebagaimana dari pemahaman kita tentang ridha itu artinya adalah apa? Senang, suka, rela, menyetujui, puas. Itu apa namanya konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita itu melakukan perbuatan ridha, contohnya apa ya tadi? Kalau ridha yang pertama berserah diri kepada Allah, yang dimaksud apa ya tadi? Yang pertama, apapun kenyataan hidup kita, apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, kita tersenyum, kita senang, kita suka, kita rela, kita menyetujui, kita puas. Tidak ada sedikit pun di dalam hati kita apa? Untuk apa? Mulai dari menggerutu gitu ya. Kemudian lisannya mengumpat. Selain mengumpat apa? Mengeluh sampai berprasangka buruk kepada Allah. Tidak begitu. Itu yang pertama. Kemudian konkretnya kedua apa? Orang yang melakukan perbuatan ridho yaitu istislam, berserah diri kepada Allah itu, dia itu ini apa namanya? Apapun kenyataan hidup yang Allah tetapkan kepadanya, apapun apa ya kondisi yang dihadapinya, kondisi yang menjadi hadapannya, maka dia akan iya, pertama tersenyum tadi. Kalau itu pertama. Kalau tersenyum tadi kan bentuk dari apa? Orang kalau sudah berserah diri gimana? Oke, kembali tadi yang tersenyum. Kalau orang berserah diri kepada Allah itu maksudnya apa? Pasrah apapun yang Allah berikan. Ya, betul sekali. Jadi begini, sebenarnya urusan diri kita ini di hadapan Allah itu urusan yang kecil. Urusan yang kecil. Maksudnya apa urusan kecil? Allah tuh ngurusin alam semesta yang demikian besar, sedangkan kita sangat mungil di antara kalau kita itu berada di alam semesta itu bahkan seperti butiran debu, gitu kan? Gitu ya. Berarti kita itu urusan kita itu kalau ada urusan kecil banget menurut Allah, kan gitu. Gitu ya. Bisa dipahami nih? Ya gitu. Nah, kalau Allah begitu mudahnya ngurusin alam semesta yang begitu luas, tak terbatas seperti ini, kira-kira ngurusin diri kita yang kecil mungil kayak gini gampang nggak? Gampang. Tidak ada apa-apanya. Iya. Makanya kalau kita sudah istislam, berserah diri kepada Allah, kita menyerahkan kepada yang maha mengurusi. Kalau sudah menyerahkan kepada mengurusi, pasti hati kita menjadi apa?
Tenang. tenang. Kalau tenang kita makanya ngadepin apapun yang Allah tetapkan kita Tersenyum. itu konkretnya, prakteknya yang pertama. Yang kedua tadi bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam diri kita, kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, maka kita akan mengatakan apa? Ini apapun yang Allah tetapkan itu adalah keajaiban. Ya. Allah tetapkan adalah keajaiban. Nah, gitu ya. Kan itu. Jadi kalau sebagaimana Rasulullah menegaskan toh, gitu ya. Ya, ajaban gitu ya. Amrilil mukmin gitu ya. Napa niku artosipun? Ajaban lil amril mukmin niku napa artosipun? Ajaib, mengagumkan sekali urusan orang mukmin gitu. Begitu. Mengagumkannya gimana? Kok amazingnya gimana gitu ya? Karena apa? Kira-kira kenapa kok ajaib? Innal amrohu kulluhu khairan. Karena semua keadaan orang mukmin itu semuanya Baik. baik gitu ya. Walaisa dzaka li ahadi illa lil mu'min in asobathu sarron syakara. Itu kan? Jadi jika mendapatkan kesenangan maka dia akan Bersyukur. syakara, dia pandai bersyukur. Ya. Fakana khairan, dan itu fakana khairan lahu, dan itu apa? Sangat baik bagi dirinya. Nah, gitu ya. Wa in asabatu dharron ya sobaro. Ketika Allah memberikan dia ujian, maka dia itu sobaron. Apa sobaron? Bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu baik buat dirinya. Begitu. Ini. Jadi praktek kedua itu ya para santri ya. Bahwa sungguhnya apapun ketetapan Allah dalam diri kita, apapun urusan yang Allah berikan kepada kita, itu ajaib. Kalau kita sudah tadi istislam, kalau kita sudah ridho sama Allah dengan berserah diri itu begitu. Ya. Kalau dapat karunia bersyukur. Kalau dapat musibah bersabar. Dan itu kalau menurut Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, itu hanya didapati, keadaan itu hanya didapati dalam diri seorang mukmin, tidak ditemukan pada diri orang kafir, tidak ditemukan pada diri orang yang munafik. Jadi keajaibannya apa? Kalau keajaibannya ketika Allah memberikan kesenangan berupa sehat, keselamatan, harta, kedudukan, maka ia bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Dan syukurnya itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Begitu juga sebaliknya ketika Allah mengujinya dengan musibah, ia bersabar. Dan kesabaran itu dicatat sebagai kebaikan buat dirinya. Begitu Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Begitu. Jelas sekali dari sini hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang ketiga ini terakhir saja ya. Bahwa konkret itu praktek nyata dari perbuatan pertama yaitu istislam, bentuk dari ridho kepada Allah itu. Yang ketiga adalah apapun kenyataan hidup yang Allah tetapkan kepada kita itu siap menghadapinya. Berarti kalau siap menghadapi itu kalau kita hadapi, kalau menghadapi berarti apa? Pasti kalau kita siap menghadapi berarti apa? Kita akan kuat. Kita tegar. Kuat, tegar. Berarti lawannya apa? Tidak berputus asa, tidak kehilangan harapan, begitu. Jadi apapun kenyataan hidup jenengan, Bu Natewi, jenengan itu kudu tegar. Nah, kalau tegar, tandanya jenengan memiliki perbuatan ridho yaitu istislam. Ngoten lho, Bu.
Nah, kayak gitu. Nah, deh, pun ya, 3 itu diingat-ingat. Yang pertama, apapun kenyataan hidup kita, kita tersenyum, Tersenyum. lapang dada, senang, suka, rela, menyetujui, puas, gitu ya. Nah, gitu. Oh, diserahkan kepada yang maha mengurusi kok. Urusan kita itu dalam mungkin di mata Allah kecil sekali kan gitu tadi ya. Kita kan tadi kalau dibandingkan dengan alam semesta seperti butiran debu tadi kan. Nah, itu dia. Gitu ya. Pasti Allah mudah sekali ngurusin kita. Gitu ya. Yang kedua, apapun yang Allah tetapkan kepada kita, kita Siap. ya semua ya apa? Yang kedua apa? Bahwa apa yang kita itu adalah keren. Semua kondisinya keren, bakal baik-baik saja kan itu tadi kan. Ajaib, semua kondisi orang mukmin itu ajaib kan gitu kan. Sebagaimana hadis tadi, hadis riwayat Muslim tadi, ajaban lil amri mu'min. Ajaib, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, kata Nabi gitu. Kulluhu ya, inna amrohu kullahu khairan, semua urusannya, tiap-tiap urusan orang mukmin itu khairan, baik. Ya, ajaibnya di situ. Karena itu mereka udah istislam. Kalau udah istislam itu pokoknya insya Allah mungkin ya. Sebagaimana misalnya kalau kita itu apa ya, misalnya nih kalau Ustadz nih ngantar sehari ke sekolah atau ke pondok misalnya. Setelah pamitan dia masuk ke pesantren atau ke sekolah gitu. Kemudian Ustadz berdoa. Kalau diartikan ya Allah, hamba pasrahkan, hamba serahkan diri Syekh Ali kepadamu ya Allah. Hamba titipkan Syekh Ali kepadamu ya Allah. Dan sungguh apa yang hamba titipkan kepadamu tidak akan pernah kau sia-siakan. Nah, kalau sudah istislam begitu, ya tadi kita mau ngapain aja kita tenang. Karena yakin Allah Menjaganya. Ya kayak gitu. Dan yang ketiga apa tadi? Apapun ketetapan hidup kita hadapi. Kalau orang siap menghadapi pasti dia itu tegar kuat. Nah, seringkali orang itu kenapa lemes, kenapa putus asa? Karena nggak siap. Tidak apa? Siap. Itu. Pun ya, pun. Kita cukup itu, kita akan masuk ke perbuatan ridho yang kedua. Ya, dicatat dulu biar kita bisa mengamalkannya ya. Biar kita termasuk hamba yang ridho. Baik ar-ridho billah maupun ar-ridho anillah. Pun. Ya, lanjut ya. Ya. Yang kedua, ya ayo diperhatikan. Diperhatikan. Perbuatan ridho yang kedua ya. Perbuatan ridho yang kedua adalah teguh di dalam menggunakan hukum-hukum dan pengaturan dari Allah serta meninggalkan pengaturan makhluk. Itu yang kedua. Meninggalkan apa? Teguh dalam menggunakan hukum-hukum dan pengaturan hukum dan pengaturan Allah dan meninggalkan pengaturan makhluk. Maksudnya itu adalah kita itu kalau ada apa-apa dalam hidup ini semua dikembalikan kepada Allah, begitu. Karena tidak ada di dunia ini yang tidak berada dalam tangan Allah. Semua urusan di dunia ini berada di tangan Allah. Maka kalau kita menjadi disebut orang ridho, kalau ya sudah kita misalnya kita dapat karunia, kita kembali kepada hukumnya Allah. Bagaimana hukum orang dapat kenikmatan itu? Gitu. Ketika seorang mendapatkan musibah maka dia kembalikan kepada Allah.
bagaimana hukum orang yang mendapatkan musibah. Nah, gitu. Nah, baik, biar lebih jelasnya, ya, ini ada ada 3 dalil yang mau kita bahas. Dalil ada 3 surat ya. Yang pertama apa ya ini? Misalnya di surat Al Imran ayat 154. Ya. Surat Al Imran ayat berapa? 154. Ya, ini agak panjang tapi dibaca insya Allah khair ya. Dibaca, kalau dibaca ini panjang ya ayatnya ya 154 ya. Nah, kalau dibaca insya Allah fadilahnya banyak, pahalanya banyak ya. Ya, coba dibuka aja surat Al Imran 154. Ya, dibuka kemudian salah satu membaca. Diawali dengan kalimat summa anzala alaikum min ba'dil gham. Ya, itu ya. Ya. Langsung dibaca, sudah ketemu yang lainnya menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad hammathum anfusuhum Diulang. wa ta'ifatun qad wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna qul law kuntum fi butunikum labarasal Diulang. Qul law kuntum fi buyutikum labarasal ladzina kutiba alaihimul qatl labarasal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyutakhisa ma fi waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumakhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lain telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar kepada Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita berbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita berbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh.
Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allahumma Allahumma bil Quran. Hadirin para santri yang mulia, ya. Jadi ayat ini kalau dalam tafsir Wazis itu ini terkait dengan perang Uhud. Terkait dengan apa? Perang Uhud. Perang Uhud. Jadi ketika di perang Uhud itu kan Nabi dan para sahabat ditimpa kekalahan. Maka sedihlah mereka semua. Di antaranya kenapa perang Uhud itu ditimpa kekalahan? Karena pasukan panah yang ada di atas bukit Uhud dia tidak amanah karena tergiur dengan ghanimah atau harta rampasan perang. Gitu ya. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, dia langsung mengelilingi ya, memutar Gunung Uhud, kemudian dia menyerang kaum muslimin dari belakang. Ya sudah itu. Begitu ya. Nah, ketika Nabi dan para sahabat itu ditimpa kesedihan, kemudian dalam kondisi kedian Allah memberikan kenikmatan berupa apa? Rasa kantuk untuk menghilangkan kesedihan itu, gitu ya. Nah, dan begitu seterusnya. Bahkan terkait dengan Uhud ini Allah menegaskan kan ya. Allah menegaskan bahwa Allah itu Allah pergilirkan antara kemenangan dan kekalahan. Allah pergilirkan antara kemenangan dan kekalahan. Kan gitu. Allah pergilirkan antara kejayaan dan keruntuhan, kan itu bahasanya. Kan sebelum apa namanya? Sebelum kemenangan, sebelum kekalahan perang Uhud, sebelumnya Nabi diberikan kemenangan pada saat perang Badar. Perang apa? Badar. Nah, kan gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi sebelum mendapatkan kekalahan perang Uhud ya, gitu ya. Nabi pada saat itu pada saat sebelumnya ya, pada perang sebelumnya yaitu perang apa? Badar mendapatkan apa? Kemenangan gitu ya. Nah, ini kalau tadi ayat 154 ya, maka kita mundur. Ini penjelasannya ada dalam surat Ali Imran 140. Ali Imran 140. Bismillahirrahmanirrahim. Iya mensaskum korhum faqad mas di situ ada kalimat ini ya. Al-qauma qarhum misluh ya. Wa tilkal ayyamu udawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Itu kata Allah. Dan sesungguhnya masa antara kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara mereka, di antara manusia, agar manusia mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah la yuhibbu, Allah tidak mencintai, tidak menyukai az-zalimin, orang-orang yang zalim. Nah, maka kembali kepada ayat Al-Imran 154 gitu ya. Yang dimaksud dengan orang yang perbuatan ridha itu kita itu menyerahkan, mengembalikan urusan kepada Allah. Ada kalimat di situ yaquluna hallana minal amri min syai' gitu ya. Gitu ya. Ya. Yaquluna hallana minal amri min syai', itu surat apa tadi? Yang tengah ya, Al-Imran 154 ya, gitu ya. Perhatikan. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Ya, gitu ya. Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Gitu ya. Kemudian kul, katakan wahai Muhammad, innal amro kullahu lillah.
Sungguhnya tiap-tiap perkara, setiap-tiap urusan itu berada di Tangan Allah. tangan Allah. 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 Begitu. Nah, jadi begitu. Jadi kita mengembalikan urusan kepada Allah, gitu. Jadi kalau kita konkretnya gimana ya, kalau kita ada urusan atau apa-apa, kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana Allah menjelaskan ini? Bagaimana Allah meneguhkan tentang urusan ini, begitu. Bukan nyari referensi dari Makhluk. 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 Bukan bagaimana ini solusinya. Nyarinya bukan dari nyari solusi ke makhluk, tapi nyari solusinya kepada Allah Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Itu begitu. Nah, ini ditambah penjelasan dalam surat Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal ayat 17. Di situ ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Ini pada saat perang apa nih? Badar. Kalau tadi Uhud ya. Ini perang Badar. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ya. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Allah berbuat yang demikian untuk membinasakan mereka orang kafir dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan hasanah, balaan hasanah, dengan kemenangan yang baik. Gitu ya. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau sudah begini kan gini. Orang lakukan perbuatan ridha yang kedua ini ditunjukkan dengan hal ini. Tidak ada urusan apapun di dunia ini yang tidak dalam genggaman Allah gitu. Semua urusan apapun di dunia ini berada dalam genggaman Allah, berada dalam kekuasaan Allah, berada dalam hukumnya Allah, berada dalam pengaturannya Allah. Gitu ya. Sampai ketika Allah itu menolong orang-orang mukmin ya, pada saat perang Badar tadi, ketika mereka bunuh, bukan mereka yang bunuh tapi Allah yang membunuh mereka. Ketika mereka melempar, bukan mereka yang melempar tapi Allah lah. Walakinnallaha rama, akan tetapi Allah lah yang melempar mereka, begitu. Maka kenapa dalam beberapa penjelasan riwayat itu ketika perang Badar itu banyak sekali tuh anak-anak panah yang terlempar yang bunuh orang kafir, tapi tidak jelas dari mana datangnya, tapi dari arah kaum muslimin. Gitu ya. Maka ada penjelasan Allah menurunkan 3 pasukan malaikat kan itu kan. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan hukum dan pengaturan Allah dan meninggalkan pengaturan makhluk itu kalau ada apa-apa, apapun kenyataan hidup kita kembalikan kepada Allah. Urusan Allah, hukumnya Allah, pengaturannya. Bagaimana Allah mengatur tentang hal ini? Nah, ini contoh perilaku ridho yang kedua ini. Nah, biar lebih jelas lagi, kita buka lagi surat Al-Baqarah ayat 61. Ini agak panjang ya. Ini bukan agak panjang lagi kayak tadi. Kayak surat Al-Imran 154. Nah, oke, poinnya di mana ini? Poinnya, tapi ini memang harus ini ya dibaca ya, nggak apa-apa ya, tambah berkah insyaallah ya. Ya, ini soalnya ini kita belajar dari kengeyalan orang-orang Bani Israel soalnya. Oke, baik, ayo baca mawon enggak. Surat Al-Baqarah 61. Buka semuanya, salah satu membaca, ayo. Napa wekdalipun pun telas? Dereng Ustaz. Oke, dereng. Oke, lanjut mawon. Mbak Safin, bacaan Mbak Safin.
Kurang banter, Bu. Kulatum yang salam ala ta'am sahidah pada dana rabbaka ijalanan tumpitul ar imma tumpitul aradun taqtiha kita ila wa kumiha fatiha fatoliha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah ketika kami berkata, kami tidak hanya makan dengan satu macam saja, bahkan kepada Tuhan untuk kami agar Putus Pak Ani. apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur, timun, bawang putih, kacang ada, dan bawang merah. Dia bisa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang baik sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa keniscayaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat keniscayaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Baik, alhamdulillah ya. Semoga santri yang lainnya menyimak ya, sambil membaca Qurannya masing-masing ya. Jadi ayat ini ya, surah Al-Baqarah ayat berapa? 61 ya. Jadi begini. Jadi ketika Allah Ta'ala itu memberikan makan kepada orang-orang Bani Israel, dan makan itu makanan dari surga berupa apa? Manna wassalwa gitu ya. Tapi mereka malah juga ada kalimatnya, dia di situ ada kalimat, apakah kamu minta sesuatu yang buruk ganti dari sesuatu yang baik kan itu ya. Sesuatu yang baik itu tadi manna wassalwa, Allah memberikan apa? Makanan surga, tapi mereka minta makanan yang dari bumi ya. Nah, manna wassalwa itu surah Al-Baqarah 57 itu loh. Surah Al-Baqarah ayat berapa? 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhullalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami menaungi kamu gitu. Allah ini menaungi orang-orang Bani Israel, Musa dan umatnya. Dan kami menurunkan kepadamu manna wassalwa. Apa manna wassalwa? Makanan dan minuman yang lezat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka makanlah makanan yang baik-baik, rezeki yang telah kami berikan kepadamu.
Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tapi justru mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Bentuknya apa? Nah ini, mesti dikasih makanan dari surga, malah minta makanan dari Bumi. Coba penyan perhatikan, apa bedanya hidup di surga dan hidup di bumi? Kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam saja, bedanya gimana? Kalau Nabi Adam bagaimana bedanya hidup di surga dan di bumi? Di surga apa-apa tinggal merintah. Ambil. Di surga Bumi semua sudah tersedia. tersedia. Semua serba nyaman, nikmat gitu ya. Tapi kalau di bumi mau makan harus Mencari. menanam dulu. Cari duit, beli beras, dimasak. Membajak sawah dulu. Itu kan Nabi Adam itu dikasih 2 kerbau dari surga untuk membajak tanah, untuk menanam makanan, menanam padi gitu. Nah, setelah 3 bulan, 4 bulan panen baru masak dulu, Ustaz. dari hasil bumi itu yang ditemukan di bumi. Sedangkan di surga kalau makan tinggal makan karena semua tersedia. Bahkan tidak hanya tersedia, tapi Dilayani. Iya, pelayan-pelayannya itu sangat banyak. Satu orang dilayani 10.000. Piye jal. Satu orang dilayani satu. Bahasa contoh ini lu kalau jenengan naik pesawat gitu ya. Pramugari itu kan melayani passengernya kan? Itu. Makan, minum dilayani. Itu aja udah ngerasa nyaman nggak kita? Nyaman. Padahal itu 1, 2 atau 3 orang layani satu pesawat. Nah ini 1 orang dilayani 1.000, 10.000, terus piye perasaannya? Bingung. Ya kan beda dengan Bu Mariati, kasihan banget dirimu nggak ada yang melayani. Bingung malahan. Yes, kena deh. Gitu. Oke, baik kembali. Jadi kembali ke surah Al-Baqarah ayat 61. Ya. Nah, ini Ustaz bukain sebuah kembali ya. Kitab yang sampai Ibnu Athaillah tadi apa namanya? At-Tanwir fi Ishqad At-Tadbir ya. Nah, Ibnu Athaillah itu menjelaskan surah Al-Baqarah 61 ini. Bagaimana penjelasan dari Ibnu Athaillah? Nah, begini penjelasannya ya. Jadi tafsir ayat ya surat Al-Baqarah 61 ini adalah, apakah kalian menginginkan sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas untuk menggantikan al-manna wasalwa yang kelezatannya tidak sama dan tidak mudah didapatkan gitu ya. Gitu ya. Begitu maksudnya. Jadi orang-orang Bani Israil itu pengen hal yang lain gitu ya. Yang ditumbuhkan dari bumi daripada makanan dari surga gitu ya. Yang menurut Ibnu Athaillah itu mengenai kelezatannya sangat jauh beda dan mudah didapatkan gitu ya, karena stoknya berlimpah ruah di surga yang manna wasalwa itu. Maka secara batiniah menurut Ibnu Athaillah bahwa apakah kamu mengganti kehendak Allah atas diri kalian dengan keinginan kalian untuk diri kalian sendiri, kan itu kayak gitu. Maka kalau kemarin pada hari Jumat itu ada seorang santri bilang, apakah memang orang Bani Israil itu sengeyel itu Ustaz gitu. Sengeyel, sengeyel? Yes. Ngomel pol gitu orang Bani Israil itu. Istikei sing ape-ape, sing luar biasa, minta sing lainnya yang kurang baik.
Hati-hati. Makanya kenapa orang Bani Israel itu dulu awalnya disayang sama Allah. Setelah itu dilaknat sama Allah karena salah satunya kengeyelannya itu. Maka jika ada santri yang pengeyel, berarti dia itu ngikutin sunnahnya. Bani Israel. Nah, itu, Berarti jangan itu pada ada dalilnya loh itu loh. Jadi kalau Ustaz ngomong gitu dalilnya jelas. Gitu ya. Masya Allah. Kalau orang itu berpikir jernih, pengen makanan surga atau makanan bui, pasti pengen makanan Surga. 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 Tapi ini Allah menghendaki makanan surga, tapi mereka menginginkan kehendaknya sendiri, yaitu makanan yang ditumbuhkan dari bumi, berupa sayur mayur, mentimun, gitu ya, bawang putih, kacang adas, bawang merah gitu kan di ayat 61 tadi. Kan itu ya. Maka secara batinnya itu ayat itu seperti pertanyaan, apakah kamu mengganti kehendak Allah atas diri kalian dengan keinginan kalian untuk diri kalian sendiri? Gitu ya. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lebih rendah, yaitu apapun yang kalian inginkan, gitu ya, menggantikan sesuatu yang lebih baik, yaitu kehendak Allah atas kalian, gitu kan, gitu. Dari sini aja udah jelas ya, secara batinnya sesuatu yang dari Allah itu ada keluhuran dan kemuliaannya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, gitu ya. Kalau kita berserah diri kepada Allah, berarti kita ngikutin urusannya Allah, maka di situ ada keluhuran dan kemuliaan. Gitu ya. Kalau kita itu menyerahkan diri kita kepada Allah dan kepada pengaturan dan pilihan Allah, maka itu pilihan yang terbaik. Gitu ya. Daripada kita memilih pilihan kita, pengaturan diri kita yang rendah, hina, dan segera lenyap. Itu ya, hadirin yang dimuliakan Allah, penjelasan terkait dengan apa tadi? Iya, penjelasan dari Ibnu Athaillah ya, Ibnu Athaillah ya. Baik, dari 3 ayat ini, 3 surat ini kita semakin mengerti ya. Kita semakin mengerti, ternyata penting kita itu mengembalikan segala satu urusan kepada Allah. kepada Allah Ta'ala, begitu ya. Nah, gitu ya. Sampun ini selesai waktunya. Selesai, Ustaz. Kok masih terus tayo? Lihat tadi terputus. Tadi Ustaz mental. Oh iya. Mohon maaf. Iya, mohon maaf ya. Insya Allah. Ustaz ini selak nyandi tuh, gak nyandi jadi. Ampun kesusu Ustaz. Boten Ustaz orangnya. Niki ibu kula nggih nderek nyimak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, Ibu. Nggih, alhamdulillah, nggih. Nembe mantuk ke rumah sakit alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Oh, berarti jenengan teng Lampung nih, nggih? Palembang. Oh, Palembang, yes. Nggih. Semakin sehat kuat ibunya, nggih. Amin. Nggih, pun. Ustaz mboten kesesat sejak tadi tenang, duduk manis di ruang kerja ini kok tenang mawon gitu. Niku lho, sing kesesat niku lho. Wonten niku lho. Kelihatan. Nggak tahu nih mau ke pasar apa niku. Turun ambil koran. Oh iya. Impon. Untuk susu saya jiso Ustaz. Oh iya, kata apa nggih. Pun kita lanjutkan mawon terkait dengan keterangan menggunakan pengaturan Allah dan meninggalkan pengaturan makhluk ini, ada penjelasan dari hadis Nabi ya. Penjelasan hadis Nabi yaitu hadis hadis Nabi yang ini riwayatnya dari Anas bin Malik, hadis riwayat Anas bin Malik ya. Gitu ya. Ini hadisnya hadis qudsi ya. Ini diambil dari kitab Sofa, Sifatus Sofa. Kitab apa? Sifatus Sofa. Sifatus Sofa. Ini kitab ini ditulis oleh seorang ulama namanya Ibnul Jauzi ya. Ibnu
Zawzi. Ya. Ini Zawzi itu berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Zawziyah. Niku ulamanya berbeda ya. Nah, dalam kitab ini disitir sebuah riwayat dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik ini meriwayatkan min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min Jibril Alaihissalam, gitu ya. Allah Taala qol, gitu ya. Jadi ini hadis qudsi, ya. Jadi dari Anas bin Malik meriwayatkan tadi ya dari Nabi, kemudian dari Jibril Alaihissalam bahwa Allah Taala firman. Gimana firmannya? Di antara hamba-hambaku yang beriman ada yang menghendaki satu pintu ibadah, sehingga aku mencukupkan untuknya dengan pintu itu agar keangkuhan tidak memasuki hatinya. Tetapi kemudian ia merusaknya. Ini kalimat pertamanya. Ini hukumnya, ketentuannya begitu. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, di antara hamba-hambaku yang beriman, ada yang menghendaki satu pintu ibadah, sehingga aku mencukupkan untuknya dengan pintu itu, agar keangkuhan tidak memasuki hatinya. Tetapi kemudian ia merusaknya. Ya, kemudian dia merusaknya. Gitu. Nah, sekarang gini, apa yang dimaksud itu dijelaskan oleh Allah di terusan hadis qudsi ini. Ya, yang pertama, ya, perhatikan ayo penjelasan pertamanya. Di antara hambaku yang beriman, ya, ada yang keimanannya tidak baik kecuali dalam kefakiran. Ya. Di antara hambaku ada yang beriman itu ada yang keimanannya itu tidak baik kecuali dalam kefakiran. Gitu. Jadi ada di antara hamba Allah itu imannya bakal naik terus kalau dia dalam kefakiran. Dalam kefakiran. Kemudian ketika dunia dilapangkan untuknya, rusaklah keimanannya. Ya, itu yang pertama, contoh pertama Allah memberikan contoh. Ya. Ketika Allah menetapkan bahwa keimanannya bakal naik kalau dia dalam kondisi kefakiran, maka ketika Allah melapangkan dunia untuknya, justru rusaklah imannya. Ya, itu ya. Nanti jenengan sambil bercermin ke diri masing jenengan itu di posisi yang mana di antara contoh-contoh yang Allah jelaskan ini. Kemudian yang kedua, dan di antara hambaku yang beriman ada yang keimanannya itu tidak baik kecuali dalam kekayaan, gitu ya. Jadi ada ya di antara hambanya Allah itu imannya bakal naik kalau dia dalam kondisi kaya. Ya. Nah, ketika Allah membuatnya miskin, rusaklah imannya. Gitu ya. Itu contoh yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, dan di antara hambaku yang beriman ada yang keimanannya tidak baik kecuali dalam rasa sakit. Jadi ada hambanya Allah kalau lagi sakit imannya naik. Ketika disehatkan tubuhnya rusaklah imannya. Nah, ini contoh ketiga. Contoh yang keempat. Dan di antara hambaku yang beriman, kata Allah, ada yang keimannya tidak baik kecuali dalam keadaan sehat. Jadi ada hambanya Allah yang beriman itu imannya naik kalau sehat. Maka ketika ditimpa penyakit kepadanya rusaklah keimanannya. Nah, kemudian Allah melanjutkan, sungguhnya aku, kata Allah, mengatur. Nah, ini dia. Ini maksudnya. Sesungguhnya aku ya mengatur hamba-hambaku sesuai dengan pengetahuanku tentang hati mereka. Sesungguhnya aku maha mengetahui lagi maha mengawasi. Satu lagi, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengatur hamba-hambaku sesuai dengan pengetahuanku tentang hati mereka.
Sungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui lagi maha mengawasi. Ya. Ini matanya panjang ya, Arabnya, makanya Ustaz langsung terjemahkan. Ya. Maka jadi kesimpulan tadi kan ada 4 kondisi. Ada yang Allah tetapkan kalau dia miskin, imannya naik. Begitu diberikan kekayaan, imannya rusak. Ada orang yang Allah tetapkan imannya naik kalau kaya. Begitu miskin, imannya rusak. Allah tetapkan dia itu imannya naik kalau sakit. Begitu sehat, imannya rusak. Allah tetapkan dia itu imannya naik kalau dia itu sehat. Begitu sakit, Imannya rusak. imannya rusak. Nah, dari 4 ini jenengan yang mana? Kalau kaya imannya baik. Kalau kaya imannya baik, Masya Allah. Amin, amin. Kalau jatuh miskin imannya rusak. Gitu nggak? Baik juga. Baik Pengennya, juga. pengennya baik semua, nggak ada yang enak Ustaz, 4-4-nya. Nggak ada yang enak. Itu loh, makanya tadi, dan di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada yang menghendaki satu pintu ibadah sehingga aku mencukupkan untuknya dengan pintu itu agar keangkuhannya tidak memasuki hatinya. Tapi kemudian ia merusaknya. Kan gitu kata Allah. Jadi kan imannya naik saat apa? Banyak duit. Sehat, kaya. Sehat, sehat. Milih ngape-ape gitu ya. Lagi kaya, sehat gitu ya. Insya Allah. Hebat-hebat ini santrinya Ustaz. Ya, mudah-mudahan di setiap keadaan tetap bisa dengan iman dan takwa Ustadz. Ya, amin. Amin. Semoga Ya. kita semua pokoknya terhindar dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Amin. Amin. Bagus sekali doanya. Tapi faktanya kayak tadi yang Allah tetapkan. Maksudnya, Kalau sakit, ini kalau nggak suratnya ngaji kan pendek. nggak ngerti toh. Betul nggak? Kurang ngerti. Betul. Nggak ngerti kalau nggak ngaji. Makanya Iya, betul. Allah netapin kayak gitu. Makanya kita itu bisa ngantisipasi. Piye saat miskin beriman. Kalau Allah tetapkan kaya, tetap beriman gitu. Karena memang Allah kasih dua-duanya. Piye saat sakit beriman, saat sehat yo Beriman. beriman gitu maksudnya. Karena kita tahu ada orang yang sakit imannya naik, ketika sehat imannya turun. Kalau sakit itu ya Allah sampai menangis kalau udah menyebut nama Allah. Begitu sehat boro-boro menyebut nama Allah. Lupa. Sama Allah. Gitu ya. Ada juga begitu sehat dia merasa ya Allah terima kasih atas nikmat sehat ini ya Allah gitu ya. Begitu sakit dia malah merintih, ngeluh, ya Allah kenapa aku sakit. Padahal besok lusa harus berangkat umroh ya Allah, gitu ya. Pun ya, itu buat ini sudah cukup. Ini bukan bukannya cukup tapi 1 jam selewat. Ya, mungkin begitu untuk pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran tentang perbuatan ridho ini di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang Banyak. Amin. Ya. Baik demikian kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bilai sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Amin ya Kita bisa Allah. selalu bersama Ustaz sampai akhir nanti. Keluarga. Amin.